Halo, hari ini aku ngobrol sama kakek. Ini saudaraku dari kegiatan relawan atau kegiatan sosial yang ada di Kota Palangkaraya. Ini kakek kenalan sendiri. Kakek namanya siapa? Biasanya dipanggilnya apa? Kalau mau sebutin usia juga boleh, status juga boleh gitu. Silahkan kakek. Salam terjun dan fokusnya sih saya nggak tahu, udah lupa gitu loh. Saya benar-benar terjun di dunia relawan yang pasti kalau dihitung sekitar 7 sampai 8 tahunan mungkin udah. Dulu itu kakak diajak oleh orang atau kakak seneng lihat orang itu atau gimana sih kak, asal muasal kakak? Nggak mungkin kan kakak ujuk-ujuk jeblet gitu jadi ini gitu. Terinspirasinya memang dari orang, dari orang lain gitu loh. Di Palangkaraya sendiri? Bukan, waktu itu kita pernah ke Balikpapan. Kebetulan beliau yang memang menginspirasi saya gitu loh. Apa sih indahnya dari berbagi gitu loh. Nah ini juga salah satu alasan kenapa aku mau masukin ngobrol video ini di channel ini. Jadi biar teman-teman juga terinspirasi ya Om. Betul. Jadi terinspirasi biar sebenarnya banyak hal yang bisa kita kerjakan gitu. Tidak mesti harus sama seperti Om K. Kalau sama ya nggak apa-apa gitu. Masih banyak sudut yang bisa dikerjain. Ya nggak cuma kita diam gitu. Yang penting kita bermanfaat gitu. Nah dulu itu komunitas Om K masuk di komunitas atau di gimana tuh dulu pertama? Pertamanya bukan komunitas sih. Kita lebih ke individu waktu itu. Kita bergerak sendiri aja. Tapi lambat laun aku rasa ketika kita bergerak sendiri kayaknya gregetnya kurang gitu loh. Jadi merasa greget kurang, balik lagi saya ke Palangkaraya waktu itu. Jadi bergeraknya di komunitas lagi waktu itu. Nah, saya rasa kenapa saya memilih komunitas biar lebih lebih banyak orang tahu ini loh kegiatan positif, ini loh kegiatan yang bagus yang bisa kita implementasikan dan bisa dicontoh orang-orang banyak gitu loh. Kita butuh kolaborasi. Iya, betul, setuju, kolaborasi. Nah, sekarang Om K ngapain aja? Sekarang kita lagi masih tetap di kegiatan sosial kemanusiaannya. Jadi untuk saat ini kan isunya pandemi COVID-19 nih. Kita mencoba untuk untuk bantu tim medis juga. Jadi pengadaan APD apa segala macam kita coba bantu tim medis. Lewat komunitas kak? Kalau ada komunitasnya boleh disebut kak. Nanti aku pajang biar teman-teman tahu. Terus Instagramnya nanti aku masukin di description box. Boleh. Untuk sekarang bergeraknya memang di komunitas Key Humanity sendiri. Key Humanity sendiri. Kenapa kita memilih kata Key Humanity? Jadi pengennya itu kepanjangannya Kalimantan Empowered Youth. Jadi kita mencoba memberdayakan pemuda-pemuda Kalimantan nih. Tapi akhirnya satu sinkron sama nama kakak nih. Bukan gara-gara nama kakak atau gimana? Bukan sih sebenarnya, cuman itu tadi kita mencoba mencoba dengan kalimat kunci itu sendiri. Betul. Berarti maknanya dari kunci. Nah, ada di komunitas itu. Komunitas itu tergabung di tempat lain atau memang sendiri aja kak? Karena kan aku lihat ada nih kayak baju kakak sekolah relawan. Iya betul. Atau gimana sih itu kak? Atau bagian dari sekolah relawan atau sendiri? Key Humanity sendiri sebenarnya bagian dari sekolah relawan gitu loh, dari sekolah relawan Jakarta. Jadi kami sering bilang jejaring. Jadi kita ini jejaringnya sekolah relawan Jakarta. Jadi kita boleh punya kegiatan sendiri pun boleh, mengimplementasikan kegiatannya dari sekolah relawan pun boleh gitu loh. Jadi di sekolah relawan sendiri kita tidak punya batasan istilahnya. Kamu boleh ngelakuin ini, kamu boleh ngelakuin ini, kamu tidak boleh ini, tidak boleh itu. Enggak. Istilahnya yang penting kebermanfaatan gitu sih. Nah,
waktu itu kan kakak sempet agak menghilang gitu kak dari peradaban kerelawanan. Bahasa saya tuh peradaban kerelawanan tuh teman-teman relawan tuh biasanya saling tahu informasi, kita saling follow di sosial media gitu. Kakak sempat hilang, sempat ya maaf ya kak, sempat jatuh sakit gitu. Betul. Apa sih kak yang membuat kakak bisa kembali bangkit lagi setelah kita ya pasti ada masa dimana kita terpuruk gitu. Aku rasa saat itu memang suatu tamparan sih sebenarnya. Apa ya? Tamparan buat diri sendiri gitu loh. Yang membuat saya bangkit lagi ucapan syukur sebenarnya. Ucapan syukur ketika saya masih diberi kesempatan nih oleh Tuhan. Istilahnya kamu pengen kemana nih? Seandainya kamu kasih kesempatan lagi untuk hidup, tujuanmu kemana? Manfaatmu seperti apa gitu loh. Lagi-lagi kembali ke diri pribadi itu apa ya? Imbus buat saya sih sebenarnya. Ketika kita dalam keterpurukan itu bukan berarti kita harus pasrah gitu loh. Dan kedua yang membuat saya semangat lagi doa dan support dari orang-orang terdekat gitu. Itu yang teman-teman relawan juga Pak. Dari teman-teman relawan, pokoknya dunia luar lah saya bilangnya. Kalau batasan cuman dunia relawan, orang-orang relawan saya rasa terlalu ini banget terlalu mengeneralkan. Iya, betul. Jadi berarti teman-teman di lingkungan kakak lah. Betul, teman-teman di lingkungan saya sendiri, entah di luar sana pun mungkin yang walaupun mereka tidak mengenal saya secara langsung, cuman saya rasa doanya ya mengalir aja ke saya gitu loh. Itu yang membuat saya semangat lagi untuk benar-benar fokus di dunia relawan gitu loh. Bahasanya ingin mencoba memberikan kesempatan kepada orang-orang yang itu ya kak, yang memang ada satu permasalahan atau apa. Betul. Jadi sebenarnya kakak aja bisa gitu. Iya. Saya aja bisa gitu loh. Mustahil ya mohon maaf ya. Kayak anak-anak muda, potensimu lebih besar sebenarnya. Gali aja potensimu sendiri gitu loh. Kebetulan saya punya komunitas nih. Nah, jadi komunitas ini adalah wadah gitu loh. Wadah atau rumah yang bisa mengakomodir pemikiran-pemikiran orang-orang banyak gitu loh. Ketika dia mempunyai pemikiran, ayo nih kita sama-sama di dalam komunitas ini gitu loh. Bisa nggak kita implementasikan kegiatan apa yang mungkin yang dampaknya kecil dulu lah ya, aku rasa. Bagaimana yang dampaknya kecil itu kita kerjakan dan mudah-mudahan impactnya lebih besar gitu loh harapannya. Nah, info teman-teman, kakek tuh dan bersama Care Humanity baru ngasih APD ya kak, bantuan APD ke pelosok-pelosok. Kalau di total berapa tuh kak jumlah yang udah di itu kan? Yang selama pandemi ini saya lupa berapa ininya, berapa lamanya, cuman yang saya hitung sekitar 800 hazmat yang udah kita distribusikan ke daerah-daerah. Ada hazmat, ada facial sekitar 700-an kalau nggak salah waktu itu. Itu semua dibuat sendiri? Iya. Itu kita buat sendiri. Ada sebagian juga yang hasil donasi dari orang-orang baik Indonesia. Itu dibagi di seluruh Kalimantan Tengah kak? Atau untuk sekarang memang skalanya masih Kalimantan Tengah gitu loh. Apa ya? Tapi kebanyakan kita ke targetnya memang daerah-daerah gitu loh, kayak puskesmas atau apa segala macam. Target kita masih yang di daerah-daerah sih sebenarnya, bukan tidak mementingkan yang di
yang di kota atau yang ini, cuman saya rasa mereka udah cukup gitu loh. Jadi kita mencoba fokus ke daerah-daerah gitu sih, yang untuk si Asmatnya sendiri. Berarti sekarang kayak itu ada berapa ini Kak? Berapa orang atau apa relawan, bahasanya gimana Kak? Relawan? Iya, relawan. Ada berapa tuh tergabung dalam? Tergabung di dalam Ki Humanity sendiri ada 10 orang yang saya hitung, yang memang apa ya, aktif. Yang aktif sekitar 7 orang lah yang benar-benar aktif di Ki Humanity sendiri. Kalau mau gabung masih bisa nggak sih Kak? Oh, boleh banget. Terus kemana Instagramnya gitu ya? Instagramnya di Ki Humanity, di Facebooknya juga Ki Humanity. Nanti aku taruh di bawah, kalau teman-teman mau gabung boleh silahkan info ke situ. Yang penting tujuannya untuk kebaikannya. Iya, ya, untuk kemanusiaan lah. Untuk kemanusiaan lah bahasanya. Jadi kalau teman-teman yang bingung mau kemana, apa yang Palangkaraya khususnya, jadi bisa dicek. Nah, terus Kak, apa sih Kak pesan Kakak untuk pemuda ya seusia saya lah, yang di bawah 30 gitu, atau yang ini, yang pesan Kakak untuk teman-teman pemuda di sekitar kita sekarang, apa sih kalau Kakak mau pesan gitu? Pesan saya sih, jangan pernah berhenti berkarya. Yang namanya berkarya itu tetap tetap konsisten lah istilahnya di dunia relawan gitu loh. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir Kak. Harapan Kakak di 5 tahun ke depan untuk Kakak sendiri, dan untuk boleh deh untuk Ki juga boleh, untuk Kakak. Apa sih Kak? Biar teman-teman yang nonton bisa mendoakan atau mengikut aminkan. Gini, saya nggak bahas ulik lebih jauh gimana Kakak. Nanti teman-teman bisa cari tahu sendiri, karena banyak di sosial media tuh berhamburan gitu tentang Kaki. Jadi silahkan cari, jadi bisa saling bersilaturahmi gitu. Harapan Kakak apa sih Kak? Harapan saya sih ke depannya aksi kebaikan ini tidak akan pernah berhenti di Ki Humanity aja. Setuju. Tidak hanya berhenti di diri saya, tidak hanya berhenti di komunitas Ki Humanity. Apalagi sekarang sudah saya bikinkan wadahnya. Oke, betul. Sekarang sudah saya bikinkan wadahnya. Ayo deh kita duduk bareng, kita rembuk bareng di sini. Istilahnya apa idemu, apa inspirasimu, ayo kita implementasikan sama-sama gitu. Jadi harapannya itu nilai kebaikan ini tidak hanya berhenti di saya, tidak hanya berhenti di Ki Humanity, tapi berhentinya menunggu masa aja lagi gitu. Luar biasa. Jadi teman-teman kalau mau gabung di Ki Humanity, silahkan cek Instagramnya, nanti aku masukin. Boleh bersilaturahmi di situ, boleh main-main ke basecamp juga boleh banget. Kalau ada ide apapun boleh di-sharing. Intinya pintu terbuka lebar untuk teman-teman pemuda yang ingin sama-sama berguna untuk sekitar. Iya, pengen sama-sama bergerak, pengen istilahnya yaitu tadi apapun inspirasimu, kami bakalan tampung. Sebelum saya tutup, ada tambahan lagi Kak? Saya rasa cukup. Oke. Jadi kata-kata terakhir saya, jangan pernah berhenti untuk berbuat baik, dan jangan pernah malu jadi relawan. Jangan pernah berhenti untuk berbuat baik, dan jangan pernah malu untuk menjadi relawan. Ya, dari Kak Kay. Saya tutup ngobrol kita hari ini, nggak kerasa udah 20 menit itu Kak. Saya tutup kegiatan ngobrol hari ini. Semoga teman-teman bisa nonton, terus teman-teman bisa ambil manfaatnya, teman-teman bisa ambil hikmahnya. Mohon maaf kalau kita ada salah-salah kata dan perbuatan ya Kak. Jadi saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.